Puji Tuhan, selamat pagi, shalom buat kita semuanya. Dimanapun Bapak Ibu saudara berada, mari kita satukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau memulaikan ibadah kita, mari kita sama-sama dengan sepenuh hati datang kepada Tuhan. Kunaikan syukur. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, saudara. Kita akan menghadap hadirat Tuhan. Mohon Tuhan melawat, menjamah kita, memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oh baik Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih. Mari kita sama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapakku berterima kasih. Berkati hari ini, berkatmu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan kembali, Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah hidupku, Bapa, berterima kasih. Aku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama tunaikan syukur. Tunaikan syukurku. Tuhan hari yang Kau beri. Amin, haleluya. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Baru dan tak pernah terlambat. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Semua bernyanyi, tunaikan syukur. Amin. Tunaikan
Satukan hati untuk menghampiri Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga selesainya. Urapan-Mu ada bersama dengan kami, dan berkat Tuhan turun atas kami semuanya. Ampuni dosa kami, ampuni salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu lagi kepada Tuhan, yaitu Waktu Tuhan Adalah Yang Terbaik. Haleluya. Amin. Haleluya.
percaya waktumu adalah yang terbaik. Sekalipun kami harus menghadapi banyak ujian dan cobaan dalam hidup ini, tapi Engkau Allah punya rencana yang baik buat kami semuanya, dan waktumu adalah yang terbaik. Suatu saat kami akan melihat kekuatan Tuhan yang ajaib dinyatakan dalam hidup kami, dalam pengiringan kami, dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau terus meneguhkan kami, menguatkan kami, supaya kami boleh tetap setia, taat, takut kepada Tuhan, mengasihi Engkau, dan terus ya Tuhan Yesus dekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun kami saat ini berada. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami semuanya. Tuhan melawat kami, Tuhan menjamah dan memulihkan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Halo. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Doa dan harapan kita bersama, semua kita dalam keadaan sehat dimanapun saudara berada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin melanjutkan firman Tuhan dari kitab Wahyu. Untuk hari ini adalah kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan yang ketiga. Ada 7 jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu. Yang pertama adalah Efesus, yang kedua adalah Tiatira, Sardis, Pergamus, dan hari ini adalah dari Sardis, jemaat atau orang Kristen yang ada di Sardis. Sardis ini juga masih satu daerah atau satu negara dengan Turki modern, Turki sekarang ini. Jadi Asia Kecil itu dulu dikatakan Asia Kecil, sekarang adalah Turki. Dan di Turki itu pernah hidup 7 kelompok jemaat. Salah satunya adalah Sardis, jemaat yang ada di Sardis. Melalui firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita, kiranya ini nanti akan mendorong saya, menyadarkan kita semua bagaimana kita memposisikan diri sebagai jemaat di akhir zaman. Bapak Ibu, saya memberikan tema dalam khotbah hari ini, sadar dan bertobat. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena sampai hari ini banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa dia sudah jauh dari Tuhan. Sekali lagi, banyak orang Kristen secara KTP mereka Kristen, tetapi mereka sudah jauh dari Tuhan dan itu tidak disadari. Sementara saya dan saudara sedang menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi, kalau saya dan saudara tidak sadar, maka kemungkinan besar kita akan ketinggalan kereta atau kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kedatangan Tuhan itu tidak bisa diprediksi waktunya, tanggalnya, jamnya. Tetapi kalau kita dalam keadaan sadar dan kita bertobat, maka kita selalu dalam posisi menanti kedatangan Tuhan, stand by di dalam Tuhan. Saya ingin mencoba membacakan firman Tuhan ini secara singkat saja kepada kita semua. Saya akan baca secara singkat, bisa didengar dan diperhatikan. Saya sudah saya masuk ke dalam PDF di dalam lembaran seperti ini. Saudara nanti bisa melihat di dalam PDF. Dikatakan demikian kepada jemaat di Sardis.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, akan kukenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakui namanya di hadapanku, di hadapan para malaikat-malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, saya mencoba secara pelan-pelan, saya sampaikan kepada kita semua. Ada satu informasi yang saya terima, bahwa orang Kristen, ada sebuah lembaga dunia, lembaga kelas dunia, menjadikan orang Kristen menjadi musuh besar. Menjadikan Kristen sebagai musuh besarnya. Bayangkan, lembaga dunia, Bapak Ibu. Kenapa mereka sampai memusuhi orang Kristen? Karena doktrin Kristen banyak membatasi kebebasan orang lain. Doktrin Kristen, ajaran Kristus yang juga diaplikasikan oleh orang Kristen banyak menghambat kebebasan orang lain. Salah satu contoh, Kristen tidak diizinkan yang namanya pernikahan poligami, melainkan monogami, satu untuk selamanya. Tetapi lembaga dunia menghendaki semua orang punya kebebasan, mau menikah satu orang, dua orang, tiga orang, nggak boleh ada yang melarang. Karena itu dianggap melanggar hak asasi manusia. Bayangkan, ngeri ya, sangat ngeri. Belum lagi nanti muncul ke permukaan sebuah komunitas yang namanya LGBT, dan itu dilegalkan, sementara gereja tidak menghendaki dan tidak membenarkan hal itu, sehingga gereja dianggap sebagai musuh yang menghambat dan membatasi kebebasan umat manusia. Dan akhirnya sebuah lembaga dunia merencanakan ada agama dunia. Nah, ini sudah mendekati akhir zaman. Jadi lembaga dunia akan membuat sebuah agama dunia yang di dalamnya mengakomodir kebebasan umat manusia. Kembali kepada kitab yang ada di kitab Wahyu. Saudara, di dalam kitab Wahyu ini Allah memperkenalkan diri, Yesus memperkenalkan diri kepada jemaat di sini, di Sardis itu, sebagai pribadi yang memiliki 7 roh Allah dan ketujuh bintang. Maksudnya di sini, angka 7 di sini jangan dilihat kata angka 7 seperti yang kita pahami, tetapi lebih kepada artinya. 7 itu arti sempurna. Dengan kata lain, Allah yang sempurna datang menemui jemaat di Sardis. Namanya sempurna. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha ajaib, dia maha dahsyat. Sempurna. Dan dalam kesempurnaannya, dia datang kepada jemaat di Sardis dan mengetahui semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat di Sardis. Jadi Tuhan mengetahui semua aktivitas yang dilakukan oleh jemaat di Sardis. Terbuka lebar, transparan di mata Tuhan. Sekalipun
jemaat di Sardis itu di pemandangan banyak orang, penilaian banyak orang adalah jemaat yang baik, jemaat yang luar biasa, jemaat yang hebat. Karena jemaat di Sardis itu memiliki kelebihan-kelebihan. Kelebihannya apa? Mereka dari sisi keuangan, top. Dari sisi finansial, mereka kaya. Dari sisi popularitas, karena namanya punya kelebihan, dia semakin dikenal banyak orang. Masih banyak kelebihan-kelebihan yang lain yang membuat orang lain, membuat masyarakat luas memberikan penilaian kepada mereka bahwa mereka adalah jemaat yang baik. Tapi coba kita perhatikan apa penilaian Tuhan terhadap mereka. Ayat yang saya bacakan, ayat yang kedua. Ayat yang pertama tadi, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jadi, terlihat hidup, terlihat baik-baik saja, terlihat sehat-sehat saja. Bahkan orang menilai bahwa jemaat di Sardis itu adalah jemaat yang baik. Kalau saya boleh katakan, dengan kondisi sekarang, mungkin saya dan saudara dipandang orang adalah jemaat yang baik. Mungkin karena kita sama-sama, karena kita mungkin rajin ke gereja, mungkin karena kita rajin memberikan persembahan. Jadi, mungkin saya menilai jemaat ini, si Anu, baik. Saudara juga menilai saya baik. Kurang lebih seperti itu. Manusia melihat apa yang dari luar, tapi Tuhan yang sempurna melihat apa yang di dalam. Apa kata Tuhan? Dikatakan, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jadi karena Tuhan melihat tidak hanya sisi luar dari manusia, tidak hanya melihat sisi luar yang dipandang oleh orang, tetapi manusia, Tuhan bisa melihat sampai kedalaman hati. Ternyata Tuhan mengatakan, padahal engkau mati. Waduh, ini sebuah pernyataan yang sangat menohok. Ibarat saya terlihat sehat, padahal penyakit banyak dalam tubuh saya. Kurang lebih seperti itu. Saya terlihat rohani, padahal sebenarnya moral saya luar bobrok. Bukankah banyak jemaat seperti sekarang? Di pemandangan kita tertipu oleh penampilan, kita tertipu oleh pandangan mata kita. Tapi Tuhan yang lebih tahu apa isi hati kita, apa yang kita lakukan, aktivitas apa yang sehari-hari kita lakukan. Mungkin kita bisa menyembunyikan diri dari orang lain, kita di rumah, kita di tempat-tempat tersembunyi. Tapi ingat, sepasang mata selalu mengawasi aktivitas kita. Jangan pernah menyembunyikan diri di pemandangan Tuhan. Jangan pernah merasa tidak tahu, Tuhan tidak tahu. Jangan pernah merasa Tuhan tidak bisa melihat saya. Karena Tuhan di dalam kesempurnaannya, Dia bisa melihat isi hati kita. Dia bisa mengetahui seluruh aktivitas kita. Karena itu Tuhan memberikan peringatan dan memberikan dorongan kepada mereka. Dikatakan begini, inilah penilaian Tuhan. Nah, setelah Tuhan menilai mereka, maka Tuhan mencoba memberikan perintah kepada jemaat itu. Apa perintahnya? Ayat yang ketiga. Ayat kedua, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Kata bangun di sini lebih kepada waspada, sadar. Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, coba mari kita sadari, kita waspada. Ini akhir zaman, perkembangan begitu cepat, perubahan iklim, perubahan sifat manusia bisa cepat berubah. Tadi baik,
tadi rohani, tiba-tiba kayak terjun payung. Ngeri, saudara, ngeri. Dan Tuhan katakan, bangun dan kuatkanlah apa yang masih tinggal di dalam kamu. Artinya begini, kita harus sadar, harus waspada dengan situasi dunia saat ini. Jangan sampai kita terlena. Dan kalau masih ada sifat-sifat baik di dalam diri kita, kalau masih ada rasa takut di dalam hati kita, kalau masih ada nurani yang murni yang mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan salah, apa yang kita lakukan baik, kalau masih ada itu, mari rawat dan pelihara, pupuk supaya kita jangan salah jalan. Karena ketika Tuhan datang kepada kita, Dia menginginkan saya dan saudara ingin bersama dengan Tuhan. Saya sering mengatakan begini. Kita juga sering menyanyikan lagu, peganglah tanganku Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, itu satu kesatuan. Jadi kalau kita mengatakan peganglah tanganku Roh Kudus, itu sama saja peganglah tanganku Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita yang memegang tangan Tuhan, kita nggak kuat. Kita nggak kuat. Suatu saat kita lelah, capek. Tapi kalau Tuhan yang memegang tangan kita, tangan yang kuat, tidak akan pernah lepas dari diri kita. Karena itu, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan banyak hal yang menguntungkan. Bahkan terlebih, memberikan saya dan saudara penyertaan dan perlindungan. Memberikan kepada saya dan saudara keselamatan di dalam Tuhan. Dan memberikan kepada saya dan saudara mencatat nama saya dan saudara di dalam kitab kehidupan. Sehingga kalaupun saya dan saudara sedang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, bisa dalam bentuk kita mungkin tidak punya uang, bisa dalam bentuk kita sakit-sakitan, bisa dalam bentuk pekerjaan kita seperti tidak menentu. Tapi ingat, selagi engkau, selagi saya, selagi kita semua bersama dengan Tuhan, percayalah, Tuhan pasti memberikan perlindungan kepada kita. Jadi, saya berharap, kalau mungkin di antara Bapak dan Ibu selama ini kurang menyadari melalui firman Tuhan ini, sadarlah, kalau ada yang keliru, ada yang salah, kita mungkin salah jalan, kembali kepada Tuhan. Dan jangan pernah menyembunyikan sesuatu dari hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Nyanyian ini, nyanyian yang sudah umum kita dengarkan. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Nyanyikanlah dengan sungguh-sungguh jalanlah itu di hadapannya, Dia yang maha tahu isi hati, Dia yang maha tahu, amin, isi hati. Benarkah engkau mengasihi Tuhan? Bukan sekedar ucapan yang keluar dari diri, tapi lain di dalam hati.
kepada Tuhan. Kasihilah, kasihilah sepenuh hati. Kasihilah, kasihilah, kasihilah sepenuh hati. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur bila Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Kiranya apa yang kami lakukan ini berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan Engkau bermanfaat bagi kami. Kami disadarkan oleh firman Allah, sehingga kami tidak terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Dan saatnya kami akan kembali kepada jalan Tuhan, supaya kami jangan kehilangan semua janji berkat yang dari Allah, supaya kami jangan kehilangan keselamatan yang dari Tuhan. Bantu kami, pegang tangan kami ya Tuhan, supaya kami kuat dan nyaman bersama dengan Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat selalu menopang kami. Kalau ada yang sakit, jamah dan sembuhkan, yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, yang kekurangan Engkau datang mengadakan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Sampaikan dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai memberkati kita semua dengan segala yang baik, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya. Shalom bagi kita semua. Mungkin bisa dibuka mute-nya, atau mungkin bisa dibuka videonya biar saling melihat. Yonis, Alfred, Sari, Lian, Reka, halo, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Doakan terus. Doakan terus kegiatan kita. Mohon dukungannya untuk rencana kita mengurus IMB gereja supaya tahun depan kita bisa mulai bangun. Dan jangan lupa kita ada rencana Natalan tanggal 25 Desember tatap muka. Kami sedang mencari lokasi yang memungkinkan kita bisa tatap muka. Ya. Itulah doa dan harapan kami, dan semua saudara dekatlah dengan Tuhan supaya Tuhan akan menjangkau kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta.